Masih kok bisa memimpin. Yuk kita semangat. Cepat semangat. Semangat. Coba ulangi lagi. Cepat semangat. Semangat. Tidak ngantuk. Masih kan yang dipikirkan? Tidak ya? Akan dilakukan dengan baik. Kita akan belajar selama 2 jam pelajaran yang akan dilakukan dengan ada lagi kan? Ini 5 ya. 5 ini adalah kesepakatan kita bersama. Jangan sampai kalau dilanggar ada konsekuensinya. Bersedia kah? Ya, alhamdulillah. Kalian memang luar biasa. Jadi sudah paham tujuannya apa, kita melakukan apa hari ini, ya? Apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari. Sudah di sini. Nah, semua di kegiatan ini di tema meningkatkan motivasi belajar. Perkenalan sudah Pak ya? Soalnya nanti nggak kenal maka kita nggak sayang gitu ya. Nah, dan kita memasuki di peralihan, kita masuk di inti dari pemahaman atau inti dari pembelajaran. Nah, nanti pada saat kita belajar tentang kegiatan meningkatkan motivasi belajar, tentunya nanti tadi sudah ditampilkan slide listing. Terus nanti ada bahan yang akan kita bahas, PPT bentuknya di meningkatkan motivasi belajar. Dan nanti juga akan memberikan video motivasi. Di situ apa yang menjadi tugas kalian? Nanti sama-sama kita belajar. Setelah itu kita melakukan evaluasi bersama. Pasti yang kita dapat dari hari ini dituangkan dalam bentuk LKPD. Kerjakannya secara bersama-sama saja, tidak sendiri-sendiri. Secara bersama-sama. Nanti bisa sama-sama dipresentasikan. Nah, karena topik kita tentang motivasi belajar, bukan karena motivasi belajar. Adakah yang tahu tentang apa itu motivasi? Ada lagi? Halo? Motivasi memiliki arti kata motif yaitu dorongan dari dalam diri individu guna melakukan kegiatan tertentu untuk mengamati tujuan yang diinginkan. Oke, terima kasih. Ini adalah dorongan dari dalam, ya, dari dalam diri seseorang masing-masing. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Terima kasih yang sudah menjawab dan tahu berarti motivasi itu apa. Ya, kita masuk di pembahasan ini. Ini tadi kontra layanan ya atau kesepakatan belajar ini. Motivasi tadi sudah tahu apa itu motivasi. Nah, apa itu motivasi? Disampaikan bahwa motivasi memiliki arti dorongan dalam diri individu untuk melakukan apa? Melakukan kegiatan tertentu untuk menggapai tujuan apa yang diinginkan. Nah, kalau dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran, bahwa motivasi itu adalah sebagai bentuk dorongan dalam diri orang atau dalam diri siswa yang mengakibatkan mereka memang harus bertanggung jawab atas keberlangsungan dalam proses pembelajaran. Memberikan contoh, dirinya sendiri saja, nggak usah orang lain, nanti susah. Dirinya sendiri, apa sih motivasinya dia itu untuk belajar di SMK Taruna Bangsa? Adakah yang bersedia? Oh, silakan. Agar bisa menggapai cita-cita yang diimpikan.
Mas Afriza agar bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Apa cita-cita Mas Afriza? Jadi Berwirausaha. ya, Menjadi pengusaha atau berwirausaha? wirausaha. Oh, jadi wirausaha yang sukses. Nah, tapi Mas Eri sudah menyampaikan ingin meraih cita-cita atau harapan-harapannya di SMK Taruna Bangsa. Harapannya nanti menjadi wirausaha yang sukses. Itu tadi adalah selanjutnya motivasi itu memiliki beberapa ya. Ada jenis-jenis motivasi. Apa saja itu? Motivasi intrinsik, ekstrinsik. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi dari dalam individu itu sendiri untuk melakukan kegiatan. Yang kedua ada motivasi Ekstrinsik. ekstrinsik itu dari lingkungan atau dari luar diri kita. Contohnya misalkan salah satunya adalah lingkungan sekolah, lingkungan di mana kita tempat tinggal, keluarga atau dengan lingkungan itu masuk apa? Ekstrinsik. Salah satu contoh misalkan Mas Eko. Mas Eko itu pada saat berteman ini kan yang lain pada aktif jawab tuh. Ya. Ternyata ya dari tadi kok saya tanya jawab satu ya. Nah, saya kok pengen ada semangat ternyata, oh ya. Akhirnya terbuka, saya tahu. Saya pengen menjawab. Berarti itu motivasi dari mana? Dari lingkungan. Ya. Nah, tentunya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor apakah itu? Apa saja itu? Cita-cita, tentunya setiap orang memiliki cita-cita. Namun cita-cita itu tergapai dan tidak tergantung diri sendiri. Kalau kita aku pengen jadi pengusaha yang sukses, tetapi kita tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, bisakah itu tergapai? Tidak. Bisa. Tapi diiringi dari semangat kita. Tadi munculnya motivasi cita-cita. Salah satu faktor yang memang mempengaruhi motivasi. Yang kedua, Kemampuan atau skill. kemampuan atau skill dari dalam diri individu. Contohnya apa itu? Contohnya pola pikir, kecerdasan ya, kognitif, mengamati, daya pikir kritik. Salah satu dari motivasi, salah satu dari faktor yang mempengaruhi motivasi. Itu kita terpengaruh ke mereka. Adakah yang memiliki pengalaman itu? Bisa saya menjelaskan pengalamannya, menyampaikan kepada teman-teman. Tidak apa-apa, kita kan belajar ya. Harus berani menyampaikan pendapat, ide-idenya, ya, supaya kita bisa melakukan kegiatan itu berkembang dengan baik, keterampilannya juga tambah kita juga wangi berkembang. Siapa ada pengalaman kah?
belajar kelompok di rumah saya. Dan habis itu teman-teman saya mengajar bermain. Mengajar. Bermain. Sudah bisa mengerjakan tugas. Terus apa yang dirasakan di situ? Dan dirasakan senang. Jadi ada susah senang. Ada sisa ada senang. Ya, terima kasih Mas Revandi. Mas Revandi tadi punya pengalaman. Dia itu belajar kelompok, bersama-sama belajar kelompok. Nah setelah itu kan belajar kelompok semua, berarti semangat ya. Pastinya ada. Setelah itu bermain bersama. Nah teman-temannya juga bermain bersama. Artinya di sini ada kekompakan, ada keklompan, sehingga memicu kita bisa melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Adakah lagi yang memiliki pengalaman? Yuk, berani menyampaikan. Mas Eko, adakah? Tidak apa-apa, Mas Eko. Sampaikan saja, biar teman-teman tahu ini sama-sama belajar. Apa ya? Enggak ada, belum ada ya. Anak-anak paham ya tentang ini ya. Nah, terus selanjutnya. Nah, anak-anak semua tadi sudah belajar masalah motivasi. Apa itu motivasi? Apa yang mempengaruhi motivasi? Jenis-jenis motivasi itu ada. Itu ya sudah dipelajari. Dan nantinya harapannya itu apa yang didapat bisa dituangkan di LKPD. Dan ini nanti ada video motivasi belajar. Silakan nanti anak bisa menyimak video tersebut dan bisa menuangkan di LKPD. Nah, sekarang kita melihat dulu videonya. Benar apa enggak? Orang kencang ya? Mengencangkan di mana ya? Mengencangkan di mana? Sini ya?
sebagai motivasi untuk belajar dapat mencapai cita-cita. Jadilah kekurangan yang kita miliki sebagai motivasi untuk kita mengejar cita-cita kita. Jadi jangan menyia-nyiakan apa yang menjadi cita-cita kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. Kejarlah setinggi mungkin. Gunakan waktu sebaik mungkin. Mumpung masih ada waktu. Itu ada perjuangan seorang di tengah-tengah hidupnya sampai pakai seragam saja harus bergerak. Iya. Ide-ide yang ada bisa dituangkan di situ. Nanti monggo yang presentasi siapa. Oke. Nah, nanti diisi dari mana bahannya? Tentunya kalian nanti melakukan penyelidikan untuk mendapatkan data-data yang harus diisi di situ. Di tadi yang sudah kita bisa dipahami kan sampai di sini? Kalau bisa dipahami, silakan semuanya mengerjakan. Saya yakin kalian melakukan tapi kita oke, Seka bersama Mas kamera ya saya sini nah gini diperhatikan ya, nanti biar misalkan kalian ada yang janggal kok pengen tanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, mempresentasikan diskusi kami. Perkenalkan dari Dr. Wiranto dan kami saya. Presentasikan diskusi kami. Apa yang didapat motivasi? Motivasi adalah keinginan diri sendiri untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Bagaimana cara agar motivasi menurun? Kita sebaiknya berusaha untuk meningkatkan motivasi kita dengan cara selalu belajar dan berpikir positif. Ya, mengapa kita harus mempunyai motivasi dan faktor apa yang mempengaruhi motivasi dari saya untuk meningkatkan motivasi diri sendiri. Faktor yang mempengaruhi cita-cita. Pembelajaran yang ada kita tidak boleh berusaha untuk melakukan sesuatu pekerjaan di sekolah dan kita tidak boleh salah diri silakan, apakah ada pertanyaan? tadi sudah menyampaikan Mas Eko dari hasil kegiatannya. Anak-anak teman-teman semua diminta untuk apakah ada yang ditanyakan? Ada doa. Ya, Kenapa kita mempunyai motivasi? Mengapa kita harus mempunyai motivasi? Karena apa? Karena kenapa kita harus mempunyai motivasi? Untuk meningkatkan belajar kita. Bisa belajar kita. Karena dengan adanya motivasi, maka kita Meningkatkan belajar. dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu ya tadi ya, dijawab ya.
lagi? Adakah? Mas Eko bisa menyimpulkan. Tadi kan sudah presentasikan, ada yang tanya, sudah dijawab. Sekarang bisa disimpulkan dari hasil presentasi itu bahwa motivasi. Saya dapat menyembuhkan motivasi untuk mengurangkan diri dalam diri seorang yang mempunyai tujuan seorang tidak bisa apa yang diinginkannya. Dengan adanya motivasi yang kita miliki, maka kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Seperti itu ya. Itu adalah tadi kesimpulan dari presentasi kelompok 4. Sudah ada tidak ditanyakan lagi ya? Silakan ditutup. Sudah mempresentasikan semua dan tentunya dari hasil presentasi itu tidak jauh berbeda. Intinya itu seperti itu. Cuma kadang kita mau menyampaikannya orang-orang sedikit, dari sana sedikit, tapi intinya adalah sama. Bahwa setiap orang itu memang harus memiliki motivasi. Dengan adanya motivasi, maka kita bisa melakukan, mencapai apa yang kita harapkan. Karena dengan hubungan yang sehat dan positif, maka akan mempengaruhi kita meningkatkan motivasi apa yang menjadi keinginan kita, yang menjadi motif kita itu apa. Karena segala sesuatu orang melakukan kegiatan itu pasti ada motivasinya, tidak mungkin asal melakukan. Nah, itu sudah disampaikan. Apa itu motivasi? Jenis-jenis motivasi. Ada motivasi intrinsik, ekstrinsik, gitu ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Ada faktor lingkungan, faktor kondisi, ya. Apalagi skill. Terus cita-cita ini sangat mempengaruhi kita. Ketika bagaimana kita bisa mengejar cita-cita kita ya, dengan motivasi diri yang kuat, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin. Saya ingin minta satu anak untuk bisa menyimpulkan dari pertemuan atau dari pembelajaran hari ini. Ini sudah masuk di ini sekarang kita masuk dimulai di penutup. Maka saya ingin satu anak bisa menyimpulkan dari pembelajaran dan tema meningkatkan motivasi. Adakah yang mau menyimpulkan? Mas Eko. Silakan Mas Eko. Dari pembelajaran kegiatan topik hari ini, maka saya dapat menyimpulkan motivasi itu dengan diri seorang yang mencapai tujuan seorang juga mencapai apa yang diinginkan. Ya. Itu ya. Itu tadi sudah kesimpulan dari Mas Eko tentang meningkatkan motivasi belajar. Adakah yang bersedia untuk merefleksikan kebermanfaatan dari hari ini kita belajar kelompok, ya, bahkan menyelesaikan permasalahan, merefleksikan kebermanfaatan dari belajar kelompok ini. Ya, ini saya belajar ini, saya sama sekali dan sebagainya. Maksudnya intinya adalah bermanfaat apa tidak sih kita belajar ini? Nah, silakan untuk Mas Afriza menyampaikan refleksinya tentang kebermanfaatan kita belajar hari ini. Pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat karena selain menambah pengetahuan juga menambah pengalaman untuk mengekspresikan suatu hal dan juga kita menerima sebuah pembelajaran baru yaitu motivasi. Dan motivasi itu juga terbagi dari apa saja dan beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dan cara meningkatkannya. Saya cukup. Terima kasih, aplaus untuk Mas. Manfaat apa tidak? Bermanfaat sekali.
pengen nggak ada kegiatan semacam ini lagi yang namanya bimbingan kelompok? Pengen. Kalau pengen, nanti insya Allah akan ikut jadwal di kemudian. Pembelajaran hari ini cukup. Terima kasih sudah bersama-sama belajar di sini. Kehadiran kalian semua, kalian memang luar biasa. Aplaus untuk kalian. Dan untuk nanti jika ada pembelajaran bimbingan kelompok lagi, nanti akan dijadwalkan. Tentunya dengan topik yang berbeda. Itu mungkin juga nanti tidak satu kelas, tetapi bisa mungkin dari kelas yang lain. Misalkan ada TSM, ada TKJ, ada TKR, tidak masalah. Intinya bahwa kita adalah belajar. Semoga semuanya bermanfaat. Untuk itu, marilah sama-sama kita berdoa agar apa yang kita lakukan bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Silakan berdoa. Selesai. Terima kasih. Saya tutup.